datang ke Jakarta dan ketemu dengan Menpora sama tim 78 sama beberapa orang calon dari ketua PSSI itu, dan setengah dinyatakan bahwa 4 orang itu tetap boleh mencalonkan diri, kan gitu. Tetapi pernyataan wakil direktur FIFA itu, kalau Anda baca FIFA.com, itu tidak otomatis merupakan pernyataan FIFA. Kui omongannya Ali, Pangeran Ali Sekarab kui, gitu loh. Jadi ini belum tentu lagi nanti. Sebab di FIFA itu sendiri juga sama dengan di Demokrat, sama dengan di Golkar, sama dengan di mana-mana. Di sana juga main sogo, sembayangi rong rakaat, ada birong rakaat, asal sogoannya cukup. Jadi FIFA itu sendiri juga bermasalah. Mulanya anakku kan kayak FIFA kalau biasanya lagi kerengan gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, sudah tidak ada yang bisa dipegang lagi tuh. Saya kira menurut saya nggak usah berharap sama mereka semua. Kita berharap sama diri kita. Makanya Mak Iyah ini bisa gembira kayak gini ini karena kita mencoba menciptakan kreativitas kita sendiri. Asalnya gue nggak drama ini penontonnya harus jelas itu. Terus kecepat ya orang kita mesti jalur roda gratis itu roda korting sini apa-apa. Jadi kita pas Toto ini bikin teater, bikin konser di mana-mana, penonton kita sudah tersedia kok, minimum 50%, 60% sudah tersedia, sudah pasti. Tidak mungkin kalau penontonnya cuma 100 itu tidak mungkin. Pasti melebihi kapasitas gedung. Gitu loh. Kenapa? Lah kita memang hidupnya tidak di Indonesia, kita hidup di Mak Iyah. Gitu. Indonesia itu Tuhan ya. Apakah kita tidak cinta Indonesia? Loh, kita bikin Mak Iyah karena salah satu alasannya adalah kita cinta Indonesia. Tapi kita tidak diterima cintanya ini. Cinta kita tidak diterima. Ya wes rapopo. Dan jangan berharap saya akan surut cinta saya kepada Indonesia. Saya berani tanding, cinta kita kepada Indonesia tidak akan pernah bisa luntur. Kita akan terus mencintai. Dan kita tidak ingin meminta apa-apa kepada Indonesia untuk mencintai Indonesia gitu. Jadi menurut saya ingin mendorong Mas Agung Waskito karena saya tahu dia bukan hanya orang yang kreatif, dia juga orang yang sangat pemberani di dalam melakukan kreativitas. Orang-orang wong wani nyutradarai kaya Agung ngono kuwi ra. Udah duwe ide gede-gede ngono kae. Terus ya diwujudke tenan. Ibaratnya nggawa tank 10 ning panggungnya ya wani deh. Iki Agung kuwi. Mulane rabine barang ya kendel. Tak kira bimna kata ini. Ya soal-soal ngomong kalah lah, aku totok kalah. Itu teman sekalian. Jadi kreativitas itu kalau dalam bahasa Mak Iyah namanya ijtihad, kan gitu kan? Nah, para pencuri tadi itu namanya taklid, ya itu mukallidin. Nah, orang yang anut grup konsumen masyarakat itu adalah apa namanya? Tabiin, mereka orang yang ikut saja anut grup. Nah, orang Mak Iyah ini kreativitas dewe, gaya dewe, ngono lho. Kayak zaman aku mahasiswa kayak aku SMA ini anak asuh mahasiswa baru dosen. Jadi saya kelas 2 SMA itu saya redaktur kebudayaan dan rubrik universitaria di sebuah harian di Jogja. Jadi saya punya anak buah, ya ono sing dosen, ono sing mahasiswa gitu loh. Jadi aku kira anak ajaib biyen iki saya. Iya, ono sing ngakoni ngono lho, ora apa-apa wis. Terus saya benar-benar saya jadi wartawan 5 tahun. Saya ikut nangkep maling, saya ikut menangkap bandar narkoba. Itu pada tahun 71-72. Anda jauh dari lahir ya. Itu aku wis belayangan karo nang dindi wis dadi redaktur. Mustafa ki sing cilik kudu nang kantor nggawa puisi kan lho. Puisi. Njur bar kuwi entuk setahun nggawa adine jenenge Indra Tranggono, jadi nggawa Buldanul Khuri sak gitu lho ya. Jadi itu anak buah saya zaman dulu. Gitu. Aku kecil aku wis redaktur, wis ngono kae lah. Wis bagusi, wis petakilan ngono kae. Teman sekalian. Tapi saya tidak sesali itu semua, karena kalau kita lihat progresinya Agung, apa gunanya kita berjuang kayak dulu itu, sekarang kok kayak gini keadaannya. Kalau kita sesali, kalau kita sakit hati luar biasa. Tapi urip pira suwene ning donya pira suwene ya ta, njur bali ning panggonane ora ana wektu aku ning menyesali kuwi karena saya terus berijtihad dan saya terus bikin sesuatu dengan teman-teman Mak Iyah. Di sini Allah memberikan berkah berlimpah-limpah, Allah memberikan hidayah berlimpah-limpah.
kan gitu. Saya juga tidak akan menanyakan kenapa saya jadi MH, kenapa saya lahir di Jombang. Saya tidak akan menanyakan gitu loh. Aku rapingin jadi anak Soeharto, aku rapingin jadi dudu aku, ya rapingin harus ngene iki. Aku ramudeng kuwi takdir, takdir ki apa? Wong biyen aku nulung Cosi Pratama bikin lagu Takdir Itu Kejam yang dinyanyikan oleh Desirat Nasari, itu kan masalahnya beres karena minta tolong saya, terus pokoknya pengacaranya tak saya omong, terus orang penuntut menurut dok. Wah ini kata raiku njur dadi apik-apik kan ya. Gitu. Nah, takdir itu tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada qadar atau kudroh ya. Takdir itu bahasa Indonesia. Takdir itu apa sih maksudnya? Takdir al-sabana, bahwa batu menjadi batu, bahwa pohon dijadikan pohon, itu maksudnya kan? Ya kalau itu tidak ada argumentasi, tidak ada. Kalau Anda sebut tidak adil, saya ingin Tuhan bersikap lebih tidak adil lagi kepada Anda, yaitu Anda tidak usah dibikin aja. Ya Allah, batalkan temanku yang dari Indramayu ini, karena kamu sudah capek-capek bikin dia, terus kamu dituduh tidak adil sama dia. Dia maunya jadi anaknya Surya Paloh. Tak dituruti lah ya. Ngopo lo ngono dipikiri ngopo lo mbak ngopo. Udah lah itu. Mbak. Kalau saya gitu tuh ngopo tuh bahasa kok. Kok saya lahir di Indramayu kok enggak Cirebon, Indramayu banyak free sex, Indramayu ada NI gitu toh. Ayo Ben. Itu kok jadi masalah itu, kok banyak itu lah masalahnya. Itu kok jadi masalah, enggak masalah kok dilahirkan di mana aja. Dan Anda tinggal bilang sama Allah, ya Allah, aku memprotes dan aku batalkan. Ngiring itu. Lah Gusti Allah ditakoni, apa maksudmu menciptakan aku? Ayo, terus terang baik. Ayo, wani kowe ngomong ngono. Ayo bengi-bengi kowe nek kowe kabeh sudah turun yo ngene lapangan. Apa sih sebenarnya maksudnya? Jadi Gusti Allah, asa karepku lho. Nah sekarang ngomong adil, atas dasar apa Allah harus adil sama siapapun? Adil itu hanya kewajiban bagi orang yang punya hubungan tergantung satu sama lain. Betul nggak? Pemerintah dibayar, dia harus adil kepada yang membayar dan seterusnya lah. Dagang, aku bayar semene, kue punya barang, itu harus ada keadilan di antara kedua belah. Tuhan sama kita itu, dia harus adil ngapain? Oh dia gaya sakar PDR, orang gaya sakar PDR di komun adil gitu. Dan Allah itu tidak punya kewajiban untuk adil babar pisan. Oh jamannya mengderke kowe dadi wong Indramayu. Ambek ngeder kowe nanti ngederke kowe dadi manuk ciprek ya. Ya ora masalah kok. Tuhan kok dimarahi. Ya Tuhan tinggal mengatakan wahai hambaku, kalau ada di antara kalian yang tidak setuju kepada ketentuanku, kata Allah, aku tidak keberatan, cuman jangan tinggal di bumiku. Mau biar tinggal. Asalnya tapi, cuma jangan tinggal di alam semestaku lah. Terus dia biar pindah nanti, harus imigrasi nanti. Anda boleh tidak setuju sama Tuhan, boleh. Cuman Tuhan lagi-lagi ini tanahku, ini bumiku, ini langitku, ini planetku, ini alam semestaku. Kamu silahkan tidak setuju kepada ketentuanku, cuman mbok sopan sedikit. Ngapain kamu tinggal di sini? Nah, kan ngono Gusti Allah. Tujuannya Gusti Allah sopan banget dan aku ngono tak gudo kowe. Begitu kowe mikir ngono terus aku teko. Ayo ke aneh-aneh, banyak orang yang perlu ditolong, banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, kok mikir takdir gitu. Oh alah, aku kue angel ini kan kalau Anda saya kasih peluang untuk berhak mencemburui takdir Anda sendiri, nanti setiap orang sing susune cilik cemburu karo harus gue dulu. Apa maksudmu bikin susuku segini? Sementara teman-temanku ini balapan B.
Ya angel ini jalan. Wong iso subali. Wong ora sepiyo. Susune sak bal wali. Ora. Jadi bahasanya keluarga kan. Dan yang ngono carane angel lah. Akhirnya kok selidiki kabeh. Buku kok doang. Kalau itu diturutin kan semua orang dong berhak. Kayak kok beritain berbanding? Nggak bisa mbak, sudah itu mubadir mikir gitu-gitu itu. Mubadir. Mulanya Anda disuruh jadi orang Islam karena sudah tidak ada jalan lagi kecuali pasrah kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Mau bagaimana lagi? Jadi anak kelom jarang masalah. Aneh aja nengkene. Sebenarnya tapi Anda tidak setuju NKRI, Anda maunya NII ya jangan tinggal di Indonesia. NKRI yang gitu mestinya. Kalau tadi aku naik tadi Gusti Allah tak guyu tenan kok. Jadi begitu gue mikir ning langit, wah. Begitu gue mikir di langit ada suara, wah. Terus tak tulis di awan ada tulisan, kenapa aku dilahirkan di Indramayu. Buat di dewe tapi kok. Ngapa lho gue istilah aja. Oh yang mikir kok ndak gitu loh. Aku kan ndelok dirimu dhewe kok cemburu kok ngene ya. Ndelok ngene. Jika Anda terus membandingkan kepada setiap orang kan celaka nanti. Sebenarnya Mbak Anda kalau setahu saya setiap orang itu puas kok dengan dirinya dalam arti nggak Bagong tuh nggak mau disuruh jadi gareng, betul nggak? Besar dia ini Bagong nih udah iki menikmati Bagong yang mana nek rasa uang ning dunia iki. Aja kaya televisi nasional. Orang percaya nek orang yang duwe doa. Wis bal-balan kok wis menarik kok. Wis sing nganggo wedokan. Saudara-saudara itu tadi ini sing wedokan. Sing kok dol itu bale ta wedoke. Wong wedok kan duwe bal. Masa enggak percaya diri aja. Yamaha apa produk apa selalu pakai wanita. Karena dipikirnya itu begitu bodohnya masyarakat itu sehingga sing didol itu pupu susu. Oh alah. Kalau dunia itu begitu melaratnya. Padahal begitu kayanya ini apa di sini yang menarik? Apa yang menarik yang membuat Anda bertahan berjam-jam? Apa yang menarik? Apanya? Mudah-mudahan. Ini kalau tak berpanjang lucu-lucu dunia ini. Selain teman-temanku dari Indramayu tadi, selain soal takdir apa tadi? Karma. Marah karma. Karma itu kan salah satu rumusan dari ijtihadnya Buddha. Kan gitu. Ijtihad itu hasil ijtihad, hasil ngitung kalau orang Jawa itu punya hitungan legi paing pon lagi kliwon nek gathuk karo rebo paing dadi ngene nek sultan 9 setu legi dadi 18 jadi wonge kuat gitu ya. Ratu emas Neptune dhuwur, sultan 10 Neptune rendah. Misalnya gitu ya. Itu kan ijtihad, itu demokrasi ilmu. Bukan ajaran agama. Karma itu bukan ajaran agama, itu cara manusia memahami putaran sejarah. Dan memang ada logika toh. Kamu jangan meludahi orang kalau tidak ingin diludahi orang. Itu kan reaksi kimia biasa. Reaksi kimia itu akan terjadi. Dan menurutku kok ya ruwet men ya. Apa lho menurut di persoal kayak gitu. Karma itu kan pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara kan itu kan rumusnya sederhana. Itu juga ya, embrio dari karma. Pama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sopo kowe munduh wae bakal itu masalah biasa. Lah nek karma itu loh. Angel kuwi nek. Loh kalau Nabi Adam baik, wong dia nabi, ya rasul, berarti sampai anak turunnya apik kabeh. Kudune. Bulurai.
Oke, kalau pakai rumus-rumus kayak gitu. Loh, banyak nabi yang istrinya kafir, anaknya kafir, betul nggak? Jadi itu terjadi sebagai gejala parsial, tapi jangan dijadikan kepastian ilmu deh. Itu fenomenologi namanya. Hipotesis berlaku pada saat-saat tertentu, bisa tidak berlaku pada saat-saat yang lain, kan gitu. Jadi itu namanya ilmu sosial dan sejarah, bukan ilmu pasti dan eksak, kan gitu. Jadi itu pun jadi ya tidak usah dipikir, menurut saya. Jadi diambil. Nek aku tak cukup, pokoknya aku pendino nyicil apik. Saya mau tanya sama Anda, yang Anda tahu nggak, ada orang dan pihak yang selalu dikutuk-kutuk, yang selalu didemo, selalu dijelek-jelekin, selalu dibakar gambarnya, sering dimuat di televisi dan koran-koran. Anda tahu siapa? Orang SBY, orang ini. Orang asing Indonesia. Ada, saya tidak akan sebut, tapi pokoknya kita ngomong, ono wong sing selalu dielek-elek, pihak yang selalu dielek, institusi yang selalu dielek-elek. Ini aku tidak perlu ngomong. Yang saya lihat adalah ini orang tidak pernah balas belas. Dielek-elek apa yang apa, orang tahu balas belas. Tidak pernah bereaksi, tidak pernah menyerang balik. Coba Anda perhatikan. Kalau ngomong hukum karma tadi, berterima kasih dong Anda dibikin jelek. Kalau saya terima kasih, aku gelek-gelek matur nuwun karena saya menjadi punya piutang kalau saya dijelekin orang. Benar, ngerti ya? Saya jadi punya piutang. Kalau saya jelekin orang, saya utang. Tapi kalau saya dijelekin orang, saya difitnah orang, saya jadi punya piutang. Lah garing ngentani karmane kan gitu. Yang bicara Buddha tadi. Tinggal kita tunggu. Jadi kayak saya kira saya juga tidak akan pernah balas ya apa memang lah ya. Dia lele kayak di internet aku rasa kata. Bahkan saya sudah tidak peduli sama sekali kok. Ngomong apa wae ning koran aku ora kira mlebu koran. Aku muridnya santri lokal, Mojokerto. Pokoknya anak aku bondo Quran. Orang-orang Quran ini sungguh mudah ini. Cari ini Kiai Mojokerto ini. Dublek. Kiai ini dublek. Budak. Santri ini budak. Umatnya budak. Mulane do golek Quran. Dipurei kuwi. Kupengmu. Ngono ceramah ngono iki Jawa Timur nyeneng tenan. Jadi aku lagi seprono seprene lagi ngangsu kawruh saka Gusti Allah saka para wali iki lagi kuwi krungu nek Quran ki asal usule cara Jawa. Qurane jebul nggo ngurei Quran iki. Masyaallah. Gusti Allah iki wong Jawa. Mbak, Anda menikmati yang gini-gini Mas. Mbak, Anda menikmati yang gini-gini begitu banyak. Anda terlalu membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain segala macam. Yo, Ramanda gitu. Nanti setelah Anda soal Indramayu, selalu soal apa, kok bojo dibandingke. Angel kan nih? Wah, kowe cahayu koyo ngono. Sing lanang. Menurut gue, gak adil. Anggo ke mlebu mall neng galeria itu protes terus. Mlebu warung protes. Iki ora cocok kerupuk selagi gini. Cocoknya nang black. Kamu kabeh kok protes sih kok. Ini saya nggak bertanya sama Anda karena saya sangat senang dengan pertanyaan Anda. Itu senang deh. Kowe kayak koper-kopere. Kanan kayak gini, gitu. Kanan kayak gini, si koper-kopere aku kok dilahirkan di Indramayu. Itu pertanyaan saya waktu kelas 1 SMA, 2 SMA sehingga saya dikeluarkan dari sekolah karena saya selalu seperti itu ngomongnya. Zaman cilianku. Tuhan itu kalau memang dia kuasa, coba dia ciptakan Tuhan yang lain yang dia tidak bisa ngalahin. Itu ini. Modal
nggak usah ngomong Tuhan, nggak usah Tuhan sama batu. Tuhan menciptakan batu yang gede sehingga dia sendiri tidak kuat ngangkat. Terus akhirnya aku dilulus kayak gitu. Kesuwen urusan karo cahaya yang ini. Itu teman-teman sekalian ya. Tapi nanti kapan-kapan kita bisa lebih lengkap ya ngomong-ngomong ya. Tapi saya senang dengan pencarian Anda. Cuman jangan terlalu dimasukin hati itu untuk iseng-iseng pikiran. Itu Anda kenalan ke KC sama teman-teman dari Kafe Liberal. Mas Dadang ya, orang Sunda juga, Mas Dadang. Mas Dadang itu begitu-begitu tapi dia menikmati. Dia bikin kaos. Demi Allah saya ateis. Asik apa sih? Menurut kaosnya laris nih. Demi Allah saya ateis. Terus insya Allah jangan kurung kalau Allah ada loh. Terus tak dudodang gue nek ngono terus gue nek disikat ke RFI ora tak belani. Oh ngono carane. Kalau itu kan laibun walahun tidak ada masalah mbak. Kalau itu laibun walahun, tapi kalau itu Anda gerantes sampai masuk hati ya mesake kuwi loh. Jangan dimasukin hati itu urusan-urusan di sini kecil-kecil jangan masukin hati lah. Enggak usah ngopo kok Indramayu kok salah-salah kayak gitu. Ora kok Indramayu ki itu ana sejarah ya. Gitu. Ini kan label sebetulnya stempel tentang Indramayu ABCD atau padahal ya kan stempel itu sejarahnya itu ratusan atau berapa abad yang lalu di Prancis saya pernah ngomong dulu. Jadi itu sejarah kok kaum psikologi gitu. Jadi nek wong sing dianggap diperiksa oh iya dan iki zaman itu dibuang ke pulau terpencil. Iki umurnya 200 tahun ini pulau terpencil. Baru ditemukan namanya Pasung. Pasung itu ya. Itu 100 tahun. Nah setelah 100 tahun baru ditemukan yang disebut rumah sakit jiwa. Nah ini sing berubah apa nih di pulau terpencil tengah rumah sakit jiwa. Yang berubah kan perlakuannya biar pulau terpencil orang tidak selimut bilang putih rumah sakit jiwa tidak mungkin nomor tempat besi dan sebagainya. Yang tidak berubah adalah stempelnya yang beriksa itu terhadap pasiennya itu ini edan Prabu mau nempel mumet tok terus diperiksa di rumah sakit jiwa mau Prabu ya dan tenang nah ilmu itu diambil alih oleh ilmu sosial para peneliti dan sebagainya. Lagi peneliti mendesa nanti Indramayu memiliki Indramayu itu gini atau orang desa itu malas, orang desa itu lemah dan sebagainya. Nah, yang jadi soal itu bahwa stempelnya itu diambil alih oleh yang distempel gitu. Iya ya, aku tidak lemah. Iya ya, dan Indramayu di padahal nek mengpong seneng demenan iki ora mung Indramayu ndi ya wong demenan ya akeh. Nah, yang dibebaskan adalah ya, stempel itu mau dua isi. Nah ini Mbak Pink apa siapa mau ini ketoknya gampang di stempel ngono lho. Artinya mudah menerima stempel. Nah yang harus dilawan adalah stempel itu. Jadi nek ngomong perubahan, ngomong apa wae ya pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana membuang stempelnya itu karena kita juga atau banyak orang juga senang di stempeli gitu. malah cinta dengan jam stempel meleh. Nah itu yang dalam ilmu sosial dikenal apa yang disebut hegemoni itu. Jadi wong ditindas, wong dijajah, tetapi dengan senang hati, malah bangga.
sampo nek wong apa jenenge wong keramas kuwi kudu nganggo sampo. Lah sapa sing ngarani sampo kudu nganggo sampo? Dan itu kita seolah-olah itu sebuah kesepakatan. Bahkan nek orang nganggo sampo kuwi dianggap nyeleneh, dianggap apa namanya tidak sesuai gitu loh. Nah, padahal zaman biyen ki ya Gus ki ya anggo sabun cap tangan kae ya salaman ini ya buat terus ngomba sarung kok keramas ora apa-apa. Nah lama-lama karena itu diyakini terus akhirnya industrinya itu sing duwe kapital itu yo dimanfaatkan. Oh rambut ono dhewe, raya ono dhewe, kelek ono dhewe, selakangan ono dhewe. Itu semua kita amini, amin amin ya robbal alamin. Itu dianggap kebenaran itu. Nah tahayul itu kan orang yang ngobong menyan itu malah rapopet. Itulah yang tahayul sebetulnya. Tapi ngobong menyan itu malah ora masalah. Ngobong menyan paling tonggone sing mampu. Nah, ini yang disebut tahayul seperti itu karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang sama sekali orang ngerti asal usulnya itu. Jadi sekali lagi saya urun rembug itu Mbak B itu sudah lah. Mau ngaku ya senang aku Indramayu. Ada stempel yang lebih besar sebenarnya Mbak kalau Anda mau sekalian ngurusin stempel. Kalau Anda ngomong dunia global internasional kan paling susah dari wong Indonesia kan yang Indonesia elek. Di Malaysia ada disebut Indon gitu ya. Di Kiai Kanjeng mengalami kemana-mana tuh wah jadi wong Indonesia kira penak-penak oke. Gitu ya. Apalagi dari wong Indonesia Islam bisa. Lu ora penak-penak oke. Jadi, kalau itu disebut takdir padahal yang bikin kita sendiri. Nah Kiai Kanjeng akhirnya ya ora peduli. Kita pentas di gedung dunia di Berlin itu kita berunding dulu mengenai Islam ekstrim, Islam fundamentalis di Indonesia dan seterusnya. Karena yang datang pada malam itu adalah pejabat-pejabat, duta-duta besar dan pengusaha-pengusaha besar. Ternyata 10 menit ini rundingan karena aku selama masalah. Kenapa? Karena kita nggak peduli sama stempel band yang penting aku berlaku apik, wongnya seneng, gue cekikian ya. Wes baru gue pentas dengan lancar kira-kira masalahnya. Itu pentas gedul bacul pada waktu itu. Gitu. Jadi Anda jangan terlalu peduli sama stempel-stempel, gaya stempel dewe. Utawa sisan bae aku jangan ngomong drama ya apa kok. Gue lho. Jadi bener Mas Oto lah, nggak usah terlalu ruwet sama itu. Tapi kalau itu ada nikmati ya orang apa, dinikmati malah di. Aku kan waktu di Mahkamah Konstitusi kan nengai antara ulil melawan Islam-Islam serban-serban putih itu yang ingin undang-undang penodaan agama jangan dicabut, yang ulil CS, LSMCS minta dicabut. Terus saya disuruh memberi, saya seakan-akan saya seorang ahli yang disuruh memberi rekomendasi dan saya memberi rekomendasi kalau Indonesia ingin celaka ini jangan dicabut. Gitu. Tapi kalau Indonesia ingin lebih celaka lagi, silakan cabut kembali. Bingung apa kayak? Bingung nggak? Karo-karonya rasa musuh karo aku. Jadi LSM ya seneng, ulil ya seneng, sing kuwi ya rasa musuh karo aku. Apa sing kanca-kanca sing ingin itu tidak dicabut. Gitu. Sing ulile ya seneng. Yang bilang kalau ingin lebih celaka, silakan dicabut. Karena itu sudah dicabut nanti modalmu adalah keberanian tok, kamu tidak usah membela diri dengan undang-undang lagi kan gitu. Jadi akhirnya ya wes akhirnya harus dicabut, tapi rekomendasi dandani. Dan Pak Mahfud di luar kapasitas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi bisa sebagai manusia hukum, ilmuwan hukum ikut memproses perbaikan undang-undang itu. Neng tetap saja, nek aku kan lolos dari stempel, nek ulil kan tetap di stempel. Ulil ngomong selawat, ngomong apik banget. Pidatonya Ulil sangat bagus pada siang hari itu. Tapi tetap didajal-dajal no gitu. Dan saya bilang Ulil, kue ini apa sebabnya tetap dajal karena gani gue nih. Sebab Al-Fatihahmu salah dia. Jadi Al-Baqarah kabeh setelah diterima uang. Masa ini dandan orang si Al-Fatihahmu. Lalu dia ngomongnya bagus. Begitu kita keluar ruangan, terus di sebelah sana pintu sana keluar, dibungok. Dajal. Aku belum tahu
mengalami ngono kuwi. Jadi aku terus mulai, sok sing jajal. Ulil, aku ya yo, ngono aku. Lah kok repot karo stempel, Pak. Nek kowe diarani elek lho, aku luwih elek banget sing kok arani lho. Kowe ora ngerti to, aku luwih elek. Kok ayo repot. Kafir, memang aku kafir. Lagi ngerti kok aku kafir. Suwe aku. Suwe aku. Kamu tahu nggak di Quran kafir artinya apa? Petani. Karena gue ayo. Jadi ada ayat yang menyatakan, yang menyebut petani itu al-kafirun. Piye. Kok kafir, petani kok kafir bro? Kafir itu artinya covering, cover, nutupi. Cover bed itu artinya nutupi kasur. Terus dari bahasa Inggris cover kuwi. Iki tenanan kuwi. Dadi wong Londo kuwi pendeta tak kandhani seneng banget. Soal kuwi cover. Kafir adalah orang yang menutupi, terus dikontekstualisir yang menutupi kebenaran. Jadi siapa saja menutupi kebenaran maka dia berlaku kufur atau kafir sebagai subjek. Nah kok petani nutupi, kok petani kafir? Dari petani ini nutupi lemah nganggo tanduran. Jadi petani itu kafir, tidak dituduh kafir. Memang aku seorang petani yang baik, bingung tak ada. Ini bayo, ini repot ini. Jilbab ya kafir, nutupi rambutnya nganggo. Anda semuanya kafir, enak wani ra kafir aja. Ayo. Langsung jujur. Wani kowe. Kowe muda ngene iki. Kowe muda jujur kok. Apa anane? Apa enggak rusak pengajiannya? Jamaah. Wah, saking melaratin wong. Wedi banget ora payu iki lho. Lah salah dodolan kowe iki. Kowe iki wis dhuwur derajatmu kok dol-dol. Dadi murah, dadi ana regane. Mak iya iki nek tak dol dadi murah, paling 1 triliun. Sa Indonesia ya. 1 triliun tak dol. Jadi murah kok ming 1 triliun. Tapi kalau tidak saya jual seperti selama ini, rumah samu senyewa lighting boleh. Rumah samu gue atau bayar. Sound system barang siapa sing bayar rumah samu selama ini? Apa pernah kita punya berusaha untuk mencari sponsor? Tidak pernah kok. Tidak ada. Ini ADTV tidak ada urusan itu kok. Mas Toto bikin konser tidak ada sponsor apa-apa. Ada sedikit terus tak suruh batalkan rasa. Tak ada lagi dulu caranya piye ambo. Gitu. Pokoknya takdir kok. Kiai Kandeng itu pernah kalau mereka ke luar negeri itu kita tidak mau pakai APBD. Jangan sampai uang rakyat diambil untuk beli tiket Kiai Kandeng, ora penak lah. Nek sing luar negeri sing ngundang ora iso jangkep lengi kae tiket, ora apa-apa kondo kowe iso pira. Engko tak dolekke. Kiai Kandeng ini sekarang sedang nunggu akan punya bus baru bagus. Twing kan. Ya, cuman masih di karoseri, masih proses di desain sesuai dengan keperluan Kiai Kandeng. Kowe tak kandhani. Itu sing kayak iki ngemis nang Kiai Kandeng 2 tahun. Bukan kita ngemis bis. Wallahi takon arek-arek. Sing kayak iki sampai terakhir minta ketemu saya tetap saya enggak mau. Ora rasa repot-repot. Berkali-kali meeting enggak mau saya. Kiai Kandeng dikai bis barang wis gak laku dadi beban ini gak usah ngene. Ternyata nekat, Mas. Wis ben aku disoni sak nunggu ben pokoke aku gobes nang Jogja. Kiai Kandeng ben. Jadi mereka itu ngemis supaya Kiai Kandeng mau menerima bis. Ngono lho Mas ora iku. Ojo Kiai Kandeng ngemis duwe bis. Sing duwe bis ngemis nang Kiai Kandeng. Ngono.
Kuwi ono teknike. Kowe karo cak wedok ngene-ngene Dik. Ya, direne nek kok liwati ngene iki. Kalau saya penasaran terus ini cuek banget nih. Ya, akhirnya kan malah tertarik kan gitu. Orang gue melihatnya apa jadi murah, bikin dia yang merayu Anda. Manusia ahsani takwim, tinggi derajatnya. Dunia harus merayu manusia, bukan manusia merayu dunia. Ya dunya hurri ghairi laqad taraktuka salasatan, kata Sayyidina Ali. Ning mergo wong Arab, nek aku ora ngono. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai dunia, kamu silahkan memperdayakan siapapun saja, tapi jangan sekali-sekali memperdayakan aku, dari Sayyidina Ali. Sebab aku sudah mentalak 3 kamu. Dan tidak ada jalan lagi bagimu untuk datang kepadaku. Ini mergo wong Arab. Nek wong Jawa ora apa-apa nyoleh. Ini nduk. Oh, jauh kipruk tak lo. Jauh apa tak sayang tak sayang. Tak nikmati dunia, kita nikmati. Wong Jawa kok diuri-uri, ya toh. Mama yu hayuning bawono kacang dinikmati, lontong dinikmati, ganyong dinikmati ya. Semua cuman wahai dunia. Aku sangat menikmatimu, tapi aku tidak bisa kawin sama kamu. Aku tidak bisa kawin, kamu jangan menyuruh aku nikah sama kamu. Ini seluruh kapitalis, seluruh kebudayaan dunia, kawin sama dunia. Bodohnya di situ. Nanti sore mereka akan ditinggalkan dunia dan mereka sendiri akan meninggal dunia. Lanjut kok. Ojo rabi karo dunia, rabio karo Allah, akhirat, Kanjeng Nabi. Dunia ya meng pira suwene. Jadi rasa rabi, sayang-sayangan saja. Nang dunia maksudku duit itu loh. Ojo kok rabi duitnya, duit kok dirabi. Duit ini yang tangan, ojo nang jero hati. Latihan dia sesuk, tekan ngomong duitnya cekel penting. Apa kowe? Cukup menang. Penting menang, cukup menang ngono. Permainkan dunia ini, jangan kamu dipermainkan oleh dunia, betul enggak? Oh, kemainnya kok. Wah, stop dulu nek wong Arab panjang ngono mau. Aku menolak dunia. Wong Jawa ora. Ya tak terima ning rasa rapi lho. Nah, niku. Jadi terjemahke lanang wedok ojo. Nek lanang wedok itu masalah takdir. Oke, terakhir sekali sebelum Pak Mustafa. Sama dengan ini Jawa ini wis sinau tentang Jawa, bukan Jawa saiki ya. Jawa dalam arti spektrum yang luas dalam kurun sejarah. Kan sering saya ceritain mengenai Fathul Makkah. Anda kenali dong mata Anda. Anda kan orang bangsa yang ditakuti oleh semua bangsa di dunia. Bangsa yang tidak bisa dibikin menderita. Ini orang Amerika ini. New York pisan, kurang piye. Ning dhek ora iso nemoni ngene iki ning New York. Dilandil. Tidak ada orang di dunia sing guyune luwi kowe. Guyu terus ora ana hubungan karo utang. Kredit yo ben ning guyu. Nah, itu kita nggak bisa dibikin menderita. Orang Indonesia itu menderita lagu. Iya kan? Ya menderita sedelek, dari kuwi guyu meneh, astai kuwi ngopong. Bagi dunia ora ana wong guyu awake dhewe kira kecuali Anda. Itu loh. Bagi yang masih baru-baru ya, saya dari dulu saya ceritakan. Rasulullah menang di Mekah setelah hijrah 13 tahun, menang di Mekah. Pasukannya Abu Jahal diselending kabeh, diborgol semua, didudukkan, tapi Rasulullah mengatakan, wahai umat manusia, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah, walakinna hadzal yaumul matam. Hari ini bukan hari pembantaian, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian semua aku bebaskan. Ayo tentara Islam, lepaskan borgol mereka. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing dan lewat di beberapa pintu. Di sana kalian akan dibawain barang-barang, harta-harta. Ada yang dapat ternak, ada yang dapat emas, ada yang dapat perak dan seterusnya. Sampai habis hartanya diberikan kepada tentara.
yang dalam perang itu sampai akhirnya tentara Islam diri lagi bagian apa-apa demo akhirnya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita yang menang, kita yang berjuang, malah mereka dilepaskan dan mereka mendapatkan harta benda berlimpah, kita malah tidak punya apa-apa. Menurut tak? Rasulullah jawab singkat kata, ini nunggu kita nih. Kalian lama kenal aku. Ya Rasulullah, lumayan sudah lama kenal Rasulullah. Menurut kalian aku cinta atau tidak sama kalian? Ya Rasulullah, engkau sangat cinta kepada kami. Ya udah kalau gitu kalian pilih onta dan harta atau pilih cintaku. Karena tentara ini ya tentara Arab. Kami memilih cintamu ya Rasulullah. Nangis kabeh memilih cintamu. Daripada dikai utuh mending dikai terus none Kanjeng. Nah, ini kula tentara Arab tentara Jawa. Dia terus none yo masa terus notok. Diunta-unta wedhus-wedhus ngono lho apa titik-titik bebek-bebek. Ya terus notok nggih kecut Rasulullah. Ayo wis piye? Nah, orang kayak gini enggak perlu nabi. Betul enggak? Orang nabi ning kene ora perlu nabi. Wong sudah mampu basyiron dhewe mengembirakan hatinya sendiri tanpa nabi. Kayak dia perlu nabi mergo jan pokok-pokok. Anak gue ora. Gue harus beres. Bahkan secara ilmu spiritual Anda itu bisa hampir mencapai Al-Quran padahal tanpa Al-Quran. Loh, tukang becak iso ngomong urip ming mampir ngombe. Lha tukang becak. Aku yang golek filsafat sak teko Yunani nganti ndi ora ono. Filsafat dhuwur urip ming mampir. Ning yo jos iki urip ming wedangan. Kalau orang-orang di luar Indonesia mereka butuh innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Perlu informasi dari Allah, perlu ajaran dari Allah. Om Jawa ora alah mampir ngombe pira suwe. Ngono. Ditindas, Gusti Allah mboten sakit. Kita begitu licin sama jiwa kita sendiri sehingga kita tidak bisa dihancurkan. Maka awet bangsa Indonesia, nanti dunia hancur hanya Anda tetap ono guyang-guyu. Ono sing guyu mergo kuat, 90% guyu can edan. Mustafa Ali Azim, tepuk tangan semuanya.